Halo brother semua, kembali lagi bersama saya Eko Dewo di Grilyawan Media Review. Sebelumnya saya mau minta maaf nih, sudah hampir 2 minggu saya tidak mengupload sebuah video untuk ditayangkan di channelnya Grilyawan Media Review ini. Banyak sekali sebetulnya kendala ya. Dan brother semua, mungkin ya tempatnya mungkin agak berbeda kelihatannya ya. Emang ini adalah studionya milik Bang Eru Cakra, salah satu gitaris di kota Medan ini. Nama studionya namanya Boston Studio. Dan sebetulnya saya sedang eh, jadi sound engineer untuk album ketiganya Produksi Dendam. Ya, Produksi Dendam itu adalah salah satu band thrash metal dan pernah saya review juga di Giriawan Media Review ini di episode ke berapa ya? Kedua kalau nggak salah ya. Emang kalau nggak salah di sounding-soundingnya di episode pertama ya. Juga perkenalan juga. Tapi saya review di album yang kedua ya, album keduanya mereka. Dan kali ini saya di Boston Studio ini lagi menggarap album ketiganya. Saya dikasih ya tanggung jawab, mungkin dikasih kepercayaan buat menggarap album ketiga. Mudah-mudahan cepet selesai juga ya. Karena banyak sekali kendalanya juga ya, sejak pandemik ini albumnya agak tersendat oleh waktu, oleh kesibukan, oleh ada lockdown. Jadi ya sampai bulan Oktober ini masih berjalan. Sedikit mereview album ketiga ini, mereka lebih dewasa mungkin ya dalam pembuatan lagunya. Dari hasil jamming mereka kan, sempat saya bilang juga bahwa di album ketiga ini Bang Eru Cakra ini sebagai gitaris dari lead guitars untuk album yang bakal dikasih judul Monster Fall. Tapi saya nggak akan ngebahas itu sebetulnya. Saya cuman mau ya ngobrol-ngobrol aja ya, udah lama kita nggak ini, mumpung lagi orang Sunda apa sih kayak mumpung mumpung saya lagi ada di studionya Bang Eru, agak-agak sedikit-sedikit santai, nyaman gitu ya. Tidak seperti di greenhouse yang kadang-kadang ada tetangga yang berisik. Ya maklum lah ya, namanya juga kita bertetangga dengan tetangga yang aktif, produktif di daerah tempat saya tinggal. Jadi ini di studio ini agak-agak nyaman. Jadi saya kepikir, lebih baik di sini aja kita buat channel baru ya, video baru. Nah, juga saya agak flu sedikit sebetulnya. Agak flu sedikit. Jadi harus banyak istirahat juga. Ini badan udah agak lumayan, udah agak enakan. Dan brother semua, untuk episode kali ini mungkin saya belum ya, mungkin nggak akan ada mereview CD, kaset atau apapun gitu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol aja, anggap aja nih podcast antara saya bersama brother semua di situ. Dan studio ini juga adem banget, enak banget, nyaman brother. Jadi mumpung lagi nunggu personil yang ada belum datang. Jadi saya manfaatkan aja buat kayak gini. Nah, bahan-bahan untuk review itu sebetulnya udah numpuk brother semua. Ada beberapa CD grindcore,
kaset juga grindcore, kaset grunge juga ada, terus band-band yang merilis album secara orkestra juga ada. Pokoknya banyak materi-materi yang udah saya siapkan sebetulnya. Cuman ya ini salah satu kendalanya juga tempat. Nah, ini nyaman nih tempatnya di sini. Mungkin beberapa episode ke depan mungkin tempat ini bisa saya pakai juga ya. Dan saya juga mau menyapa brother semua, mudah-mudahan masih sehat ya, sehat terus ya. Jangan kayak saya agak-agak flu, mungkin kesibukan, sok sibuk sebetulnya. Jadi brother semua, apa yang mau kita obrolin dulu ya sebetulnya? Agak-agak bingung juga konsepnya, konsep agak-agak mendadak juga seperti ini. Tapi ya enak sih, nyaman sih. Banyak sebetulnya yang pengen saya ungkapkan di Giliawan Media Review ini, mereview yang ada di sekitar kita juga perlu juga itu. Dan ada yang kemarin nanya sama saya, Mas, review inilah, review produk, katanya produk ini. Bukan saya nggak mau produknya ya. Jadi kalau produknya saya review begini mungkin karena produknya nggak ada gitu, maksudnya nggak ada saya pegang, kan nggak mungkin saya ngomong harus begini. Jadi ya belum ada yang mengendorse atau mempercayai saya untuk mereview produk ya, tapi nanti bakal ada juga. Kemarin udah ada pembicaraan juga sih, ada beberapa pembicaraan sama teman-teman, ada yang tolonglah bantuin review seperti ini, bagaimana bagusnya begini. Oke, tenang aja, santai. Dan dari semua untuk mereview itu emang kadang-kadang susah gampang ya. Kalau kita lihat produk seperti ini ya, ini harusnya begini gampang gitu ya. Cuman kita kan harus mengujinya juga ya, mengolah, menguji, melihat apakah produk ini bagus, layak atau enggak gitu kan. Itu salah satunya. Mungkin agak bunyi, nah agak-agak bindeng saya nih, hidung saya, karena juga ruangan ini dingin juga. Dan pada semua saya pun mau ya sekalian mungkin agak-agak curhat juga ya. Jadi saya lagi membuat sebuah, ya kemarin saya sebetulnya bikin majalah, yang majalah Giliawan Media Review yang versi fanzine-nya. Alhamdulillah sampai sekarang belum jadi, berada semua. Jadi sorry aja kenapa belum jadi. Ya ada kendalanya juga, banyak kendalanya. Jadi satu, printer di rumah ngadat, rusak, jadi saya harus bolak-balik, waktunya belum sempat juga. Terus ada beberapa materi yang memang harus dirombak gitu ya, karena udah terlalu lama juga. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, saya akhirnya membuat sebuah Instagram yang juga boleh brother follow up ya, di following apa ini batu follower ya, mudah-mudahan di follower sama brother semua, tentang nanti bakal saya bentuk menjadi sebuah majalah informasi yang keren juga, mungkin mudah-mudahan ya. Namanya Giliawan Media Review, dicek aja di Instagram.
Nanti saya tulis di situ ya. Kalau saya bisa ditulis di situ, di sini biasanya ya. Karena satu lagi masalahnya, jadi biasa saya mengedit sedikit ya video-video yang saya buat, saya edit sedikit, mungkin dikasih thumbnail atau dikasih apa gitu kan. Nah, komputer saya rusak, brother. Ada aja 2 minggu ini komputer saya rusak. Terus soundcard saya ngadat, nggak tahu apa. Dan saya lagi disibukkan juga, saya lagi membuat buku gitu ya, mudah-mudahan bisa terlaksana buku. Jadi saya pengen bikin buku tentang band saya yang waktu di Bandung dulu, Restless. Ya kenapa enggak ya, hampir 20 tahun lebih. 20 tahun lebih saya bermain bersama Restless, dan masa tidak saya ceritakan gitu kejadian-kejadian setiap albumnya, setiap momen-momennya itu untuk brother semua juga. Mungkin ada yang suka dengan musik-musik gotik, ada yang suka baca buku. Nanti saya lagi menyusun buku tentang biografinya Restless menurut sudut pandang saya ya. Mudah-mudahan akhir tahun ini udah selesai. Jadi hampir 20 tahun, 25 tahun sebetulnya si Restless sendiri ya. Kalau saya sih 21 tahun bersama Restless. Dan selain itu, saya lagi mempersiapkan album untuk Kumaha Aing. Kumaha Aing itu ada proyek saya bersama istri saya dan salah satu drummer juga di Medan ini, namanya Ziad. Ada juga di YouTube-nya, ada di namanya Vlog Grinds Kumaha Aing. Dicari aja Kumaha Aing. Aingnya pakai bukan NG, kayak Aing gitu ya. Terus di situ ada gimana kita cara membuat pembuatan album Kumaha Aing. Jadi lagu-lagunya udah banyak, udah lama. Jadi kemarin baru pas tanggal 17 Agustus kemarin, mungkin brother ada yang udah pernah lihat di channel saya ini, merilis single kedua setelah 5 tahun berdiri. Tahun 2015 kami buat Kumaha Aing ini. Ada kucing lewat. Kumaha Aing ini jadi baru single kedua, judulnya Entahlah. Dibuat oleh, konsepnya dasarnya dari istri saya ya, juga sebagai vokalis Kumaha Aing. Jadi vokalis Kumaha Aing ini seorang wanita. Dan kemudian saya lagi merombak sebuah EP dari band saya, diawali tahun 2019 itu Restless. 2019 bulan Novemberan saya baru buat buat band baru namanya Red Conspiracy. Alirannya grunge, stoner rock, ada alternatifnya juga. Ya alternatif sebetulnya, alternatif rock gitu ya. Cuman orang lebih ini ke grunge-nya. Ya emang ada grunge-nya juga, dasarnya dari situ-situlah. Jadi musik Red Conspiracy ini adalah musik pertama kali saya menyatakan mau profesional ceritanya, mau profesional menjadi musisi sejak keluar SMA gitu, dengan musik-musik seperti itu waktu itu. Musik alternatif, rock, grunge itu lagi booming-boomingnya. Nah, banyak sekali konsep-konsep dasar yang saya buat di situ, saya ramu lagi, akhirnya saya obrak-abrik menjadi Red Conspiracy. Diawali sebelumnya saya membuat project namanya Bumi Datar.
yang akhirnya menjadi beberapa musik instrumen gitu ya. Dan akhirnya jadilah Res Konspirasi. Jadi karena beberapa kali ganti-ganti formasi personil, mungkin nggak betah lihat saya. Malas kali ya lihat saya, mungkin jadi lebih baik cabut dari Res Konspirasi. Tapi Res Konspirasi ini bakal jadi band saya yang terakhir mungkin ya, karena capek juga ngurus-ngurus band-band lain, dan ini yang bakal saya urus. Jadi Res Konspirasi ini juga menjadi lagu-lagu curhatan-curhatan saya secara alternatif, secara grunge itu di situ. Musiknya agak stoner rock juga. Dan kemarin sebetulnya konsep EP-nya sudah siap 5 lagu gitu ya untuk EP-nya. Cuman gara-gara ganti personil, jadi saya bongkar lagi, saya robah lagi. Ada beberapa lagu baru juga mungkin yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dan Res Konspirasi sendiri kalau manggung, kalau latihan memakai beberapa orang personil sebagai adisional, bukan personil tetap ya, jadi adisional. Tapi nggak masalah, tapi happy loh pakai adisional, tapi happy dibanding punya personil tetap. Terlalu gontok-gontokan lama-lama, merasa jadi personil tetap mungkin ya. Jadi lebih baik begini mungkin menurut saya. Ya saya sih sebetulnya menunggu aja, kalau ada yang suka, aku bang mau jadi personil tetapnya begini-begini, ya konsekuensinya ya terima aja gitu ya, sebagai Res Konspirasi. Dan Res Konspirasi pun lagi nyusun buku biografi singkat tentang Res Konspirasi selama 1 tahun. Jadi ada year 1 dari Res Konspirasi ya. Di situ bakal ada cerita tentang awalnya Res Konspirasi gimana, tentang personilnya gimana, tentang musik-musiknya, tentang lagu-lagunya, tentang kondisi saat ininya bagaimana. Ada pokoknya setahun selama berdirinya Res Konspirasi ada ditulis di buku itu. Mudah-mudahan bisa rilis ya di pas tahunnya Res Konspirasi. Tunggu aja. Dan yang baru-baru ini saya baru aja merilis buklet, mungkinnya buklet bisa di-download di gedeawanwilitia.blogspot.co.id atau .com. Di blog saya itu ada 10 tahunnya lagu Sang Pemberi Cahaya dari Restless ya. Kenapa Sang Pemberi Cahaya ini saya buatkan 10 tahunnya? Emang tahun 2010 awal rilis Sang Pemberi Cahaya di situ. Nah itu nanti bakal masuk di buku biografinya Restless yang saya buat dari sudut pandang saya ya. Jadi kalau brother misalnya ceritanya kok gini, ya itu daripada sudut pandang saya gitu. Nah itu, jadi banyak banget project-project yang lagi saya kerjakan. 1, albumnya Kumaing. 2, biografinya Restless. 3, mini albumnya Res Konspirasi. 4, buku Res Konspirasi juga ya, mungkin buklet atau apa gitu ya, yang penting berbentuk ini. Dan studio ini makin dingin makanya saya pakai begini-beginian, tapi biar kayak di mana ya. Dan bentar lagi juga banyak banget band-band yang walaupun pandemik ini banyak kali juga band-band yang bakal merilis album-albumnya. Mungkin karena nggak ada kerjaan di rumah, mungkin jadi produktif bikin lagu. Is good bro, tetap berkarya gitu ya.
walaupun pandemi kayak gini, misalnya di beberapa kota malahan lockdown yang tidak bisa bergerak sama sekali, dan alhamdulillah di Medan ini dengan sistem protokol yang baru atau new normal ceritanya ya, untuk COVID ini ya ada yang mengikuti, ada yang enggak, itu namanya manusia, berbeda-beda banyak ya. Yang penting saya tetap berpesan sama brother semua, tetap jaga kesehatan brother, jaga kondisi badan, jangan kayak saya nih agak-agak kecapean kali ya, siang ngetik, kadang-kadang bikin lagu gitu kan, ngolah lagu, terus sekarang jadi operatornya atau sound engineer-nya Produksi Dendam untuk album yang ketiga mereka atau trilogi ini Produksi Dendam. Terus belum ada yang beberapa ngajak kolaborasi bikin apalah. Cuman ya sambil cari uang juga gitu, bikinin lagu orang. Bentuk juga bersama Bring the Noise sama si Wibi. Ngebuat video-video klip kecil-kecilan untuk anak-anak sekolah. Sekarang banyak loh anak-anak sekolah, karena pandemik seperti ini sekolah-sekolah sudah tidak normal lagi. Saya kadang-kadang bingung, 20 tahun kemudian ini generasi saat ini terlihat dari anak saya juga gitu ya, karena nggak sekolah, bangunnya siang, dibangunin susah, hobi main handphone aja, main game, disuruh ngikutin bapaknya bikin vlog kayak gini atau apa, malas-malesan. Aduh, bapaknya kayak gini vlog kenapa? Karena nganggur. Ada kerjaan. Ya enggak? Jadi kalau ada yang bilang, "Bang, reviewnya jangan terlalu lama," katanya gini-gini, ya kayak gini lah, ngobrol-ngobrol. Saya emang suka ngobrol-ngobrol gini. Ya anggap aja lah ngobrol podcast sendiri-sendiri gini. Jadi kalau podcast itu kan ada yang bilang podcast itu berdua nih bagusnya. Nah itu sebenarnya bertiga sama yang nonton, ya kan? Kayak saya ini saya berdua sama yang nonton, ya brother semua juga. Jadi ya begitu ya. Tapi emang saya suka kayak gini sih sebetulnya, bebas floornya mau apa gitu ya. Dan mungkin beberapa hari ke depan saya bakal upload baru lagi juga tentang review lagi. Ada beberapa tentang musik grindcore yang akan saya review jadi udah saya list review. Nah ini saya sambil nunggu si Rio, saya lagi podcast, ini dia baru datang nih. Ayo. Kita mau take bass dulu ya. Jadi sampai ketemu lagi di Giawan Media Review. Jangan patah semangat dengan kondisi pandemik seperti ini. Jadi tetap berkarya, apalagi musisi harus terus berkarya. Ya enggak? Oke, brother semua, jaga keluarga kalian masing-masing, jaga kesehatan. Tetap stay tune terus di Giawan Media Review. Jangan lupa subscribe ya. Like, comment, share juga. Oke, brother semua, thank you. Yeah.